silahkan untuk bisa menghubungi mungkin ya kerabatnya, temannya, atau mungkin anggota keluarga lain agar gabung bersama kita. Ya. Yang insya Allah akan kita selenggarakan dalam waktu ya kurang lebih ada 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Silakan untuk mempersiapkan diri ya, cari tempat yang nyaman, lalu juga audio atau mungkin jaringan internetnya juga ya dicek kembali agar bisa menyerap materi pada malam hari ini dengan optimal.
Ya, kembali saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para peserta kajian Itikaf online yang telah hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian Itikaf online dengan tema pendidikan dan adab, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, silakan untuk bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, ya, mencari posisi yang paling nyaman, ya, tentu dengan tetap menjaga adab-adab kajian sebagaimana offline, ya Bapak Ibu sekalian. Dan barangkali ada kerabat, saudara, teman, atau mungkin anggota keluarga yang lain yang bisa diajak untuk ikut berpartisipasi dengan kita semua di ruang Zoom ini, ya silakan untuk bisa di-share, diinformasikan bahwasannya kajian Itikaf online malam ini insya Allah akan segera dimulai, ya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi saya mengingatkan dan silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan, ya, kajian online malam hari ini dengan posisi duduk yang nyaman, ya, tempat yang nyaman, atau mungkin juga bisa disiapkan air minumnya, air putih, ya, barangkali nanti di sela-sela haus, ya, jadi tidak mesti harus meninggalkan room Zoom-nya. Dan juga tetap menjaga adab-adab kajian sebagaimana kajian offline. Dan kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengajak, ya, kerabat, teman, atau mungkin saudara, atau barangkali anggota keluarga lainnya untuk bisa ikut bergabung berpartisipasi dengan kita semua di kajian Itikaf online pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 20.32, maka kita sambil mulai, ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka dalam kajian Itikaf online. Salawat dan salam juga semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya Febrian Dani yang insya Allah malam ini akan mendampingi pemateri untuk menjadi moderator. Assalamualaikum Ustaz Aziz. Sehat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang Febri? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Ini malam yang ke-26. 26. Iya betul. Nggak kerasa ya Ustaz ya? Iya. Aduh, sudah. Diambang ya. Diambang. Sudah di penghujung. Pintu-pintu kebaikannya sudah mau meninggalkan kita ini ya. Subhanallah, ya betul Ustaz. Sudah mau finish lagi. Perasaan kayaknya baru kemarin ya, tapi memang betul. Karena mungkin situasinya seperti ini, jadi emang kayaknya makin gak kerasa ya Ustaz ya. Betul, iya. Kayaknya cepet banget gitu. Ya, memang kalau masuk ke 10 terakhir itu sudah cepat itu ya hitungannya itu. Malam, siang, malam terus begitu. Betul banget. Aduh, Masya Allah. Makanya aduh nih Bapak-Ibu sekalian ya. Kita harus bisa maksimalkan ya sedemikian rupa, karena memang ya ini adalah kesempatan yang mungkin gitu kan, mungkin tidak terjadi dua kali ya. Tentunya kita berharap semoga kita bisa selalu bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Tapi yang pasti ya, amin. Tapi yang pasti ya setiap Ramadan kita harus bisa maksimalkan, kita harus bisa optimalkan. Dan salah satu caranya adalah ya kita mencoba memaksimalkan 10 malam hari terakhir ini dengan menambah ilmu kita ya dalam kajian-kajian ilmu yang insya Allah ya malam hari ini
di kajian Itikaf Online ini di malam ke-26 ya, yang masih dengan tema yang sama dan pemateri yang sama. Ya, insya Allah kita akan coba nanti membahas tentang pendidikan dan adab ya. Yang alhamdulillah pemateri Ustadz Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin telah hadir ya bersama kita di ruang Zoom ini. Ya, yang insya Allah nanti akan sharing ya ilmu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu jangan sampai ketinggalan, jangan sampai dilewatkan ya, apalagi memang tadi Ustadz Aziz juga sudah sampaikan ini udah mau terakhir nih ya, perasaan baru kemarin. Subhanallah, ini harus makin makin dijoskan ya mahasiswa ya, harus makin dikencangkan. Nah, betul ya, harus makin dikencangkan ya semangat kita ya, jangan sampai kendor ya. Dan mudah-mudahan ya, ini memang masih ada ya kurang lebih 4-5 hari lagi ya Ramadan ya. Tentunya kita harapkan memang bisa meraih ya pahala sebanyak-banyaknya. Dan kelak ya ketika 1 Syawal memang kita bisa kembali menjadi insan yang fitri ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kembali saya mengingatkan ya, barangkali ada temannya atau mungkin ada saudara kerabat yang masih belum bergabung ya, silakan untuk bisa bergabung di kajian Itikaf Online pada malam hari ini. Linknya sudah dibagikan ya oleh panitia di grup kajian Itikaf ini ya. Nanti bisa sambil di-share atau barangkali nanti yang belum masuk grup juga bisa untuk mendaftarkan diri ya. Karena masih ada ya kurang lebih tadi ya, masih ada 4-5 hari lagi ya. Dan kajian ini ya, kita ada 3 waktu ya Bapak Ibu. Jadi ada kajian Itikaf Online yang malam hari, lalu nanti dilanjutkan ada kajian subuh ya, setiap ba'da subuh kurang lebih sekitar pukul 5:30 ya. Lalu nanti dilanjutkan lagi dengan kajian duha ya. Ya insya Allah ya, ini dalam rangka tidak lain adalah untuk kita memaksimalkan bulan Ramadan ini ya, apalagi tadi 10 hari terakhir ini adalah puncaknya ya. Jangan sampai ya, kalau sekarang juga sudah mulai melihat ya, walaupun situasi masih di tengah-tengah pandemi corona, tapi cukup menarik perhatian dan ya sedih juga ya, ternyata tetap saja mall masih ramai gitu ya, masih sibuk berburu baju ya, masih sibuk berburu mungkin ya hal-hal sekundernya ya, diskon itu kan, ketimbang memang betul memaksimalkan yang utamanya gitu kan, yaitu salah satunya tadi ya pahala-pahala yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini. Nah, jangan sampai demikian ya, maka kita kencangkan terus ya, kita semangat terus ya, insya Allah mudah-mudahan ya Ramadan kali ini meskipun berbeda tapi pahalanya harus bisa lebih baik ya dari Ramadan sebelumnya. Amin ya insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak berlama lagi mungkin ya, karena sebenarnya sudah tidak sabar juga untuk menyimak materi lanjutan ya dari Ustadz Aziz. Maka untuk selanjutnya ya saya persilakan kepada pemateri, yakni Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin MAG, untuk bisa menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz Aziz. Ya, jazakallah khair Ustadz Rabi Andani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, para peserta kajian i'tikaf online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah begitu nikmat rasanya kita menjalankan amaliyah di bulan Ramadan. Tiada kenikmatan yang bisa menyamakan amaliyah-amaliyah di bulan yang mulia ini dibandingkan dengan amal di bulan-bulan yang lainnya. Maka setiap detik, setiap menit, setiap jam, waktu itu sangat istimewa. Jangan lewatkan begitu saja Bapak Ibu sekalian, apalagi malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-26. Berarti ya hitungannya sudah semakin kecil, semakin sedikit. Begitupun juga peluang-peluangnya semakin ya dibuka seluas-luasnya. Maka sayang sekali kalau detik-detik terakhir ini kita tidak maksimalkan, tidak dioptimalkan untuk i'tikaf. Terutama dalam kajian-kajian ilmu, majelis-majelis ilmu ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam kajian malam ini Allah memudahkan setiap urusan kita, termasuk juga bagaimana live streaming atau juga kajian via Zoom ini juga tidak ada kendala apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, dan tentunya adalah kita mendapatkan malam kemuliaan di mana malam itu khairun min alfi syahr. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita mulai tentunya kajian malam ini dengan kita lanjutkan tentang bagaimana potret kehidupan pendidikan, sentuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang disebut dengan generasi terbaik. Bapak Ibu, kalau kita nanti kita akan lanjutkan sedikit, saya ingin sampaikan tentang muqaddimah. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahasia pendidikan itu kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, itu setiap kali Allah menggunakan kalimat 'allama yu'allimu. 'Allama itu berarti maknanya adalah mengajar. Berarti to teach, begitu ya, mengajar. Nah, itu subjeknya itu selalu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Alaq Allah katakan 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia ya, sesuatu yang malam ya'lam, yang manusia tidak ketahui. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan allamal insana malam ya'lam? Ini dunia yang sedang kita hadapi, itu semuanya adalah bentuk pendidikan Allah. Bapak Ibu sekalian, besok kita mau melakukan apa? Itu tentu di balik itu ada pesan tentang bagaimana nanti Allah akan mengajarkan kepada kita. Contoh saja misalnya Bapak Ibu sekalian yang namanya jodoh, kondisi, keadaan, sakit, sehat. Atau kadang saat ini kita bahagia, mungkin besok ada sedih dan lain sebagainya. Nah, situasi kondisi itu menunjukkan Allah sedang mendidik, Allah sedang mengajar kita. Nah, maka tinggal bagaimana ketika Allah mendidik itu, sikap kita itu apakah bisa legowo, mau menerima atau tidak. Ya, contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika sedang enak-enaknya istirahat, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allah panggil hayya 'alas shalah. Nah, itu kan
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu sebetulnya tinggal pilihannya ada pada manusia. Mau kita merespon panggilan Allah tadi atau malah sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, kita misalnya punya keinginan. Tapi keinginan itu pun juga dibatasi oleh kebutuhan apa yang kita miliki. Nah, maka dalam waktu yang sama Allah sedang mendidik kita, mampu tidak? Kalau kita tidak punya uang, berarti kita sabar. Kalau kita punya uang, mampu tidak uang itu diinfakkan, dibelanjakan pada hal-hal yang ada manfaatnya, yang akan bisa mendatangkan pahala bagi kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, setiap detik, setiap denyut nadi kehidupan ini, hakikatnya adalah Allah sedang mendidik, Allah sedang mengajarkan kita dalam setiap segmentasi kehidupan ini, apakah kita bisa taat atau sebaliknya. Maka kalimatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian amal yang paling istimewa yang akan kalian lakukan, Bapak Ibu sekalian. Maka Masya Allah, saat ini, malam ini Allah pun mendidik kita. Malam istimewa, apakah kita mau bangun atau tidak? Apakah kita mau sujud atau tidak? Apakah kita mau mengambil kesempatan itu dengan amal soleh sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin atau tidak? Ya, jadi Masya Allah, itulah bentuk sayang cintanya Allah kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka ilmu atau juga pembahasan yang sedang kita kaji itu adalah Allah, para sahabat, ulama-ulama itu sudah atau sedang ya mengambil pelajaran tentang bagaimana sikap, situasi, kondisi para sahabat dalam merespon setiap ujian yang Allah jatuhkan kepada mereka. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, maka ini penting sekali kita mesti melihat di mana segmentasi-segmentasi yang patut kita teladani. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ya. Malam ini kita membahas masih tentang poin-poin penting tentang bagaimana kehidupan para sahabat ketika dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu ya, sedikit kita ulang. Di poin sebelumnya kita bahas tentang bagaimana salah satu sifat atau juga kebiasaan sahabat yang istimewa itu adalah apa? Jadi para sahabat Nabi ketika dididik oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, pada poin selanjutnya itu adalah bahwa mereka, para sahabat, selalu merasa bahwa mereka ini memiliki kesalahan. Bapak Ibu, ini penting. Salah satu hal yang patut kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita, jika kita pun juga ingin paling tidak mencontoh, meneladani, bahkan menjadi begitu ya, generasi yang disebut dengan generasi istimewa, para sahabat, maka ikutilah sebagaimana para sahabat selalu merasa memiliki kesalahan. Bapak Ibu, jangan merasa kita paling suci. Tidak boleh kita merasa paling hebat. Tidak boleh kita merasa Allah sudah jamin kita pasti masuk ke dalam surga. Sehingga kalau ada peluang-peluang amal soleh itu kita mengatakan, besok juga masih ada. Kalau ada peluang di depan mata kita masih mengatakan kan yang sudah-sudah juga masih numpuk tuh kebaikan kita. Nah, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sahabat yang istimewa saja merasa bahwa mereka memiliki kesalahan, nah tentu apalagi dengan kita yang setiap saat mungkin bisa jadi dosa itu dalam hati, dosa itu dilakukan oleh mata, oleh mulut, ya, ini, tangan kita, apalagi pikiran kita, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka di sini dikatakan inilah pentingnya, ya, kita merasa juga sama begitu ya, tidak boleh merasa suci. Maka apa yang menjadi aplikasinya ketika Allah sampaikan kehidupan mereka dipotret oleh ayatnya dalam surah Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, jadi ungkapan bahwa sesungguhnya aku tidak membersihkan diriku, artinya dari kesalahan, dan sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu menyuruh perbuatan jahat. Bapak Ibu sekalian, ini ada kalimat innan nafsa la ammaratun bisu. Itu kata kunci. Hati-hati.
Kita bisa dibajak setiap saat oleh nafsu, dan nafsu itu kecenderungannya kepada hal-hal yang yang negatif, ya. Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada yang namanya positif itu kadang-kadang apa? Selalu digoda oleh setan. Ya contoh kalau kita sholat ya, tugas kita kan sholat itu ya selalu saja dipalingkan hati kita oleh setan, diajak lupa, dibawa fantasi kemana-mana pikirannya. Ya, kapan gitu ya bisa nikmat sholat itu, bisa fokus sebagaimana halnya kita sedang makan, melahap makanan-makanan yang lezat, makanan yang enak sampai ya suapan yang paling akhir begitu ya, atau kalau minuman sampai tetes terakhir itu, masya Allah diawet-awet kalau anak kecil itu. Nah ini ada nggak ngawet-ngawet sholat gitu ya, masya Allah. Ya. Yang ada malah ingin cepat-cepat, ingin cepat selesai, yang penting sudah melaksanakan. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita tingkatkan kualitas, bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Ya, waktunya, bacaannya, kekhusyuannya, ketenangannya, ya. Kemudian yang paling penting kelezatannya. Kalau sudah lezat, kalau sudah nikmat, Bapak Ibu, yang lain pasti dianggap lupa gitu ya. Ya, sebagaimana kalau kita sudah khusyuk gitu ya, khusyuk sedang nulis WA, khusyuk sedang SMS-an, khusyuk sedang nonton drama Korea, wah itu lupa yang lain kan. Nah gitu. Nah bagaimana kita ciptakan? Begitupun juga dengan sholat, kita yang butuh, kita yang banyak dosa, bukan sebaliknya. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Ini prinsipnya. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat tadi. Nah, itu sudah Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Ya. Poin yang para sahabat memiliki iman yang bisa menaikkan harga diri dan martabat mereka. Ingat Bapak Ibu ya, para sahabat memiliki iman, kualitas iman yang bisa menaikkan ya, punya posisi, daya tawar, harga diri yang ya bermartabat begitu. Tidak mudah untuk digoyahkan, tidak mudah untuk dihinakan, apalagi sampai digadaikan. Ini hati-hati. Nah, coba kita tengok Bapak Ibu sekalian bagaimana aplikasi ya sikap yang muncul pada poin ini dalam kehidupan pendidikan pada zaman para sahabat. Abu Al-Hasan An-Nadawi mengatakan, ini salah seorang ahli pendidikan, iman mereka, yaitu para sahabat, kepada Allah itu seolah-olah membuat kepala mereka tegak. Maksudnya adalah kepala tegak itu menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kewibawaan gitu ya. Membuat kepala mereka tegak ke atas dan leher mereka berdiri tegak gitu. Seperti prajurit TNI yang di hadapan komandan begitu ya. Tangan tegak, badan tegak gitu ya. Kemudian juga leher dan kepalanya tegak, siap begitu. Tidak pernah menunduk kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Tunduknya itu hanya kepada Allah. Mereka tidak pernah menundukkan kepala. Sekali lagi, mereka tidak pernah menundukkan kepala mereka. Ini ya. Jadi mereka tidak pernah menundukkan kepala mereka kepada raja. Nah, itu ya. Kepada raja yang sedang berkuasa, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kepada pendeta ini ya. Atau juga pemimpin agama maupun pemimpin dunia. Ini indah sekali begitu. Hati dan mata mereka penuh dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka wajah makhluk ya, maksudnya selain Allah, kemewahan dunia dan simbol-simbol kebesaran tampak hina di mata mereka. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena memang fokusnya hanya kepada Allah, tegaknya di hadapan Allah, kemuliaannya hanya dengan Allah, maka selain Allah itu tidak ada yang bisa memalingkan perhatian mereka kepada yang lain. Subhanallah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kata kuncinya hati dan mata mereka penuh dengan kebesaran dan keagungan Allah, maka wajah-wajah makhluk, kemewahan dunia ini ya, dan simbol kebesaran tanpa hina di hadapan mereka gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi semuanya menjadi hina
tidak ada yang mulia. Yuk sama-sama kita belajar Bapak Ibu sekalian, ya, supaya apa? Supaya kita digolongkan termasuk kelompok-kelompok seperti akhlaknya para sahabat. Kemudian apabila mereka melihat raja-raja dan para pengawalnya yang berpakaian mewah, mereka merasa seperti melihat gambar dan boneka yang diberi pakaian seperti manusia. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu tidak silau ya dengan pangkat, dengan jabatan, dengan baju yang mewah, dengan mobil yang em-eman begitu ya, dengan baju yang branded, sepatu yang branded, tas yang branded, ya, branded ya, Ibu sekalian kan. Tasnya misalnya jamnya ratusan juta, Masya Allah, itu lewat semuanya, nggak ada apa-apanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, jadi di poin yang K ini, ya, bagaimana sikap para sahabat itu ketika dididik oleh Nabi, maka melekat padanya iman yang kuat, yang bisa menaikkan kemuliaan, harga diri, dan martabat mereka, sehingga selain Allah itu tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Selanjutnya yang I begitu ya. L, mohon maaf L. Para sahabat itu selalu membersihkan jiwa dengan ibadah. Ini. Jadi pada poin selanjutnya yang membuat mereka itu sebagai generasi terbaik diabadikan oleh Allah, dididik langsung oleh Nabi Muhammad, ya. Nah, kunci suksesnya adalah apa? Selalu membersihkan jiwa mereka dengan ibadah. Masya Allah ya, Bapak Ibu sekalian, kan dalam hadis barang siapa yang melaksanakan sholat ya sehari semalam itu 5 kali yang wajib, itu bagaikan ya sungai yang airnya itu terus mengalir begitu. Maka bersih, suci begitu. Tapi kalau air yang mendet gitu ya, apalagi yang tidak mengalir, maka dia akan banyak kotorannya. Nah, apalagi kita setiap saat ya punya wudu, Bapak Ibu sekalian, ya. Wudu itu fisiknya yang dibersihkan, tapi hakikat wudu itu justru kita bersihkan hati dan iman kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minal danasi, ya, minad danasi. Itu yang disucikan begitu. Nah, baik Bapak Ibu, coba kita tengok. Jadi para sahabat juga memahami apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan dijalankan secara nyata oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pembersihan dan penyucian jiwa merupakan dasar perubahan yang dicita-citakan dan pondasi bagi kesuksesan dan kemenangan yang diidam-idamkan di dunia, dan landasan bagi keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kata kuncinya ini, ya, para sahabat memahami apa yang ditetapkan Al-Quran. Nah ini, nah gitu ya. Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan dijalankan oleh secara nyata oleh Rasulullah. Ini ya, itu. Jadi Rasul itu bagaikan Al-Quran berjalan. Kemudian juga potret kehidupan Rasul dan para sahabat bagaikan laboratorium bagi kita ya untuk melihat secara nyata bagaimana aplikasi iman itu Bapak Ibu sekalian. Ini penting ya. Bahasanya adalah aplikasi iman. Jadi kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, kemudian kehidupan para sahabat, kita sedang mengkaji tentang bagaimana iman itu diterapkan. Ya, sebab kesalahan kita hari ini banyak konsep, banyak teori, anak-anak kita banyak dijejali dengan apa? Dengan pemahaman-pemahaman tapi miskin ya pelaksanaan. Itu. Padahal dulu ya kalau kita tengok di awal-awal kita kajian awal-awal itu, ketika kewajiban di Mekah bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada sahabat dengan apa? Qiyamul lail, tahajud. Ya, surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Nah, itu dijalankan dulu. Selama 1 tahun lamanya Rasul langsung mendidik bagaimana qiyamul lail dengan para sahabat. Kemudian baca ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian saum. Baru sudah 1 tahun
alias 12 bulan, kemudian baru Allah turunkan ayat yang lainnya. Insya Allah ya, ibu-ibu. Nah, ini penting ya. Jadi bagi anak-anak kita yang sedang menghafal atau kita yang sedang ya tahfiz menghafal Quran ya, coba sedikit-sedikit ditanamkan tentang bagaimana pendidikan imannya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai misalnya satu sisi menghafal itu bagus, indah, masya Allah, bagus sekali. Sebab itu adalah pondasi ilmu. Tapi jangan sampai khatamnya kita menghafal, tapi tidak diikuti dengan akhlaknya. Ini, ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian butuh waktu, butuh kesabaran, dan juga butuh momen-momen, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mendidik iman itu, ya, itu bukan wilayah kognitif otak, tetapi sikap dan perasaan. Maka salah satu untuk menguji iman anak-anak kita, coba ya, Bapak Ibu sekalian, kita minta kepada anak kita untuk melakukan hal-hal yang paling tidak dalam tanda petik susah, sulit begitu. Atau ini akan ada resistensi ya dengan penolakan hawa nafsunya. Nah, disitulah pentingnya kita untuk membiasakan. Kayak sholat subuh dibangunkan Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau qiyamul lail ya. Anak-anak misalnya jam 3 dibangunkan itu Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang disebut dengan pendidikan iman itu begitu Bapak Ibu. Ya, siapa yang tidak senang dengan subuh begitu ya? Semua pasti inginnya apa? Istirahat tidur. Tapi kalau ya saat itu bagaimana ditundukkan egonya, ditundukkan hawa nafsunya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali kita juga banyak meminta atau juga menawarkan opsi-opsi begitu. Tentu kadang-kadang kita bawa anak belanja ya. Kemudian anak-anak kita dipersilahkan, silahkan mau beli apa. Nah, itu tidak baik. Baiknya sudah ya, ayah, bunda atau abi umi belikan ini untuk AA atau untuk adik. Jadi diajak supaya dia sami'na wa ata'na. Gitu. Hari ini mamah masak, pokoknya ini ada tumis kangkung misalnya ya, atau cah kangkung. Ya, silahkan dimakan. Jangan dikasih opsi, Dek, senang nggak ya kalau masak tumis kangkung? Jangan begitu. Itu nanti selalu dia ingin mintanya apa? Oh, pokoknya adek atau AA mau makan kalau ada daging. Nah, itu sudah kalah kita. Itu tidak bisa menjatuhkan emosi. Sebab agama ini yang disentuh itu adalah bagaimana dididik itu imannya. Gitu kan? Ketika malas, bagaimana harus melaksanakan. Ketika enaknya tidur, bagaimana mesti bangun. Ketika malas, bagaimana mesti menghafal. Jadi iman itu ada pada wilayah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kalah begitu. Jangan sampai kita lost ya untuk mendidik hal itu. Nah, maka pembersihan dan penyucian jiwa ini merupakan pondasi atau dasar perubahan yang dicita-citakan dan pondasi bagi kesuksesan dan kemenangan yang diidam-idamkan di dunia. Dan landasan bagi keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat. Baik, Bapak Ibu sekalian, dilihat ya dalilnya. Ini sudah hafal semuanya ya. Surah apa ini? Surah Al-A'la. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Asy-Syams ya. Ini ada juga kalau Al-A'la apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Tapi kalau ini surah Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha al-ayah. Nah, Allah katakan sungguh telah beruntung orang yang telah menyucikan jiwanya. Dengan apa? Dengan ibadah. Qad aflaha man zakkaha. Namun sebaliknya ingat di ayat yang ke-10 wa qad khaba man dassaha. Bahkan sungguh telah merugi. Ini qadnya masuk kepada fi'il madhi, maksudnya adalah tahqiq kepastian. Jadi sungguh merugi siapa? Orang yang senantiasa mengotori jiwanya dengan dosa dan kesalahan. Ya. Tafsirannya Bapak Ibu sekalian, ahaduhuma maksudnya apa? Qad aflahat nafsun zakkahallahu azza wa jal. Jadi sungguh telah beruntung, sukses, ya, bahagia jika Allah senantiasa mensucikan, memuliakan. Aflahat zakkahallah. Ya, ini ada usaha di sini. Manusia senantiasa tobat, manusia senantiasa ibadah, ya, aflahat gitu ya. Kemudian nanti zakat. Allah pun juga nanti akan mencucikannya. Qala Ibnu Abbas wa Muqatil wal Faruq, ini pendapat Ibnu Abbas dan yang lainnya.
Wathani, pendapat yang kedua, maksud qad aflaha man zakka, ai qad aflaha man zakka nafsahu bi taatillah. Ya, bi taatillah wa sahih a'mal. Ini ada kalimat bi taatillah. Ya. Bi taatillah wa salihil a'mali. Itu ya, itu maksudnya. Itu pendapat Qatadah dan juga ya, Ibnu Qutaibah. Wa mana zakkaha ai aslaha, memperbaiki, wa tahhara minadz dzunub. Nah ini. Ya. Wa tahharaha minadz dzunub, senantiasa dia mensucikan, membersihkan dari segala dosa-dosa. Nah, sebaliknya waqad khoba, khoba itu rugi ya Bapak Ibu sekalian. Sungguh telah merugi gitu. Sebaliknya ya, sungguh telah merugi, ai fiha qaulani, pendapatnya ada dua. Ya. Di sini dassaha khadzalaha, ya, menghinakan. Gitu ya. Jadi dosa itu menghinakan diri sendiri sebetulnya. Wa akhmalaha, ya, dia membuat dungu atau membodohi begitu. Akhfa bil kufri wal maksiyah ini. Ya, orang menjadi hina itu dengan kekufuran, penolakan kepada agama, kepada perintah Allah, wal maksiyah, dan pembangkakan. Walam yashhurha bil ta'ah wal amal saleh, dan dia tidak pernah melaksanakan, membiasakan, ya, dan tidak nampak padanya, ya, dikenal dengan melakukan amal taat dan juga amal saleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita lihat, kita tengok bagaimana aplikasi para sahabat ketika ya mengamalkan ayat di atas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan sholat malam sebanyak-banyaknya. Hingga ketika penghujung malam tiba, dia bangunkan keluarganya untuk menunaikan sholat. Dia mengatakan kepada mereka, salat, 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 dan membaca ayat ini, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ya. Masya Allah, surah Thaha ayat 132, dan suruhlah keluargamu. Nah, ini perintah kepada suami ini, kepada ayah. Ya, berarti suami ke istrinya. Ya, kalau suaminya misalnya ketiduran, istrinya bangunkan, ya. Itu istri yang membangunkan suaminya, saling mengingatkan lah. Begitupun ke anak-anaknya. Ini pendidikan iman ini yang mahal kayak begini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau hanya memindahkan hafalan itu lebih cenderung lebih mudah. Tapi yang sulit ini adalah aplikasi iman tuh kayak begini. Ya. Dan suruhlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabar dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, ini kata Allah. La nas'aluka rizqa. Kamilah yang memberimu rizki, dan kesudahan yang baik adalah milik orang yang bertakwa. Wal akibatu littaqwa. Baik Bapak Ibu sekalian, coba kita tengok apa penjelasan para ahli tafsir tentang al-qaul fit ta'wil. Bagaimana penjelasan takwil atau juga tafsirannya. Kalimat wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, ya, Bapak Ibu ingat ini kalimatnya ada yang istimewa, ya, ada kalimat wa'mur bis shalah, setelah shalah ada apa? Wastabir 'alaiha, gitu ya. Nah, ini, jadi wa'mur ahlaka bis shalah wastabir. Jadi wastabir itu maksudnya ini adalah, jadi kalau kita melaksanakan sholat itu memang mesti berusaha gitu. Berusaha dengan maksimal untuk sabar. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu Bapak Ibu sekalian. Sebab memang wa innaha di ayat lain dikatakan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun. Salat itu sangat berat sekali. Ketika melaksanakan juga mesti wastabir, ya. Baik yang melaksanakannya Bapak Ibu sekalian atau juga ketika kita apa? Membangunkan untuk sholat. Seorang ayah membangunkan anak untuk sholat. Dek, Kak, ayo bangun subuh. Nah, kalau ada yang langsung gorejat, itu hebat itu. Tapi biasanya sekali, apalagi ibunya, ya lebih banyak gitu, lebih capetan, sholat gitu ya. Ngong lagi kayak bel, ngong lagi ya, belum 3 kali belum bangun. Nah ini memang dibutuhkan wastabir 'alaiha gitu ya. Jadi harus paham Bapak Ibu sekalian. Jadi tantangan nyuruh sholat itu beda dengan nyuruh nonton TV. Nonton TV itu nggak disuruh juga nggak usah ada wastabir di sana. Apalagi main game, anak itu udah ya langsung gajlang gitu ya, nggak usah disuruh. Tapi kalau untuk wa'mur ahlaka bis shalah itu wastabir, butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nih kita lihat tafsirannya wa'mur ya Muhammadu ahlaka ya.
Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad khususnya dan umumnya kepada kita. Wastabir alaiha, wastabir alal qiyam. Ya, ini harus berusaha. Gitu ya. Kita harus senantiasa berusaha alal qiyam dalam melaksanakannya. Wa ada bihududiha, gitu ya. Begitupun menjalankan batasan-batasan, aturannya, waktunya, bacaannya dan lain sebagainya. Anta nas'aluka rizqo. Ya. La nas'aluka, kata Allah, kami tidak minta kepadamu rizki. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Allah ya, apa sih? Nggak butuh apa-apa. Jadi artinya apa? Ketika Allah mengatakan la nas'aluka rizqo, Allah itu nggak butuh ya yang lain selain kamu taat gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. La nas'aluka rizqo. La nas'aluka malan. Allah tidak minta harta. Bahkan nukallifuka aman di badanika. Allah yang akan menanggung nih. Ya, nukallif itu Allah yang akan ya, bahkan Allah di sini hanya menuntut, mohon maaf, Allah hanya menuntut bahkan di sini. Jadi Allah tidak minta gitu ya. Allah tidak minta tapi Allah hanya minta untuk melaksanakan aja. Ya, melaksanakan perbuatan dengan badan kamu gitu kata Allah. Ya kayak sholat tadi kan. Ya. Itu kayak sholat. Nu'tika alaihi ajron. Tuh, lihat Bapak Ibu sekalian. Niscaya nanti kalau kalian taat melakukan perbuatan dengan amal yang sifatnya tadi fisik, maka Allah akan jamin, Allah akan berikan ajron pahala. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya rizki tidak diminta pun juga Allah kasih. Tapi yang paling penting adalah justru kita mesti taat. Itu ya. Allah mintanya kepada kita itu bukan yang lain. Kalau masalah rizki itu Allah sudah katakan apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Semua binatang yang melata yang ada di muka bumi ini Allah jamin rezekinya. Ya. Tapi masalah amal ini Allah yang minta. Bahkan Allah tidak minta rezeki, tapi Allah hanya minta nukallifuka amalan bibadanika. Tapi Allah ingin kamu melakukan satu amal dengan badan kamu, dengan tangan kamu, dengan mata kamu, dengan kaki kamu gitu. Nah nanti nu'tika au na'tika alaihi ajron. Nanti Allah akan kasih pahala gitu. Jadi dalam situasi pandemi kayak begini, sebetulnya kita nggak usah bingung Bapak Ibu sekalian. Cukup kita taat kepada Allah. Ya, taat, kemudian ya dalam konteks kita usaha ya silahkan begitu, tapi jangan takut misalnya kita lagi-lagi tidak dikasih rezeki sama Allah. Ya, di sini dikatakan nutika alaihi ajran azima wa thawaban jazila. Bahkan di sini Allah tegaskan, ya, kami tidak minta rezeki, kami hanya menuntut untuk amal saja. Bahkan ini Allah yang meminta. Allah yang akan menjamin, nahnu narzukuka. Nah, masa nggak yakin dengan ayat ini, Bapak Ibu sekalian? Kami yang akan menjamin rezekimu. Nahnu nu'tikal mal, ya, wa naksibuka, ya, wa naksibuhu wala nas'aluhu. Dan kami yang akan mengusahakannya, mengusahakan mal itu, ya. Jadi sudah diberikan dan diusahakan melalui tentu ya usaha-usaha kalian semua. Bahkan wala nas'alukahu, tapi tidak meminta kepadamu. Maka wal aqibatu littaqwa wal aqibatu shalihah min amali kulli amalin ahli taqwa. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kebaikan itu nanti akan Allah berikan bagi siapa saja yang beramal dengan amal yang takwa wal khasyah dan juga takut kepada Allah, ya. Nah, wala yakhafu lahu iqaban wala yarjul hasawaban. Ini yang dikutip dalam kitab Al-Jami Al-Bayan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Abdullah bin Amr bin As selalu menghatamkan Al-Qur'an per 3 malam. Jadi 3 malam sekali ini ya. Kang Febri 3 malam sekali itu hatam. Hatamnya bukan 30 juz 30 tapi 30 juz. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu selalu menghatamkan Al-Qur'an per 3 malam. Dan dia melakukan kebiasaan itu dalam usia yang sangat renta. Ya, jadi sudah tua, bukan kayak kita masih muda nih. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada usia renta itu justru semakin amalnya itu ditingkatkan. Ya, hingga ajal menjemputnya. Jadi 3 malam sekali begitu. Jadi kalau seminggu 2 kali begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita setahun sekali gitu.
Masya Allah ya. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah keteguhan hati para sahabat dalam menghadapi godaan dan keinginan ini. Ini nih penting Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ajari kita ya, iman kita, anak-anak kita ini nih ya, bagaimana untuk bisa teguh ya. Keteguhan hati dalam menghadapi godaan dan keinginan. Ya, ini kan nafsu biasanya. Sudah punya satu ingin dua gitu. Sudah punya ada ya, masih bisa dipakai ingin ganti. Ya itu kan nafsu. Itu ya. Jam tangan masih ada ingin ganti. Makanan yang ada tapi nggak mau yang itu, ingin yang nggak ada. Nah itu nafsu itu. Nah sahabat itu selalu menghindari hal-hal yang memang godaan dan keinginan. Ya gitu. Tak bisa disangkal bahwa kekuatan iman di dalam hati seseorang akan membuatnya enggan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi iman itu akan membuatnya enggan terhadap kesenangan dan kekayaan duniawi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Maka ia pun selalu menjaga kehormatannya, menunaikan amanah dan menghindari korupsi. Nah, itu ya. Ya, korupsi itu yang mengambil yang bukan haknya. Ya, contoh di sini Imam At-Tabari mengatakan dalam tarikhnya, Tarikh At-Tabari, ketika kaum muslimin tiba di Madinah dan mengumpulkan rampasan perang, ghanimah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang membawa sesuatu. Lalu lelaki itu menyerahkannya kepada penanggung jawab rampasan perang tadi, sahabat. Lalu orang-orang yang bersamanya berkata, kami belum pernah melihat yang seperti ini gitu. Kok yang lain meminta, ini malah ngasih gitu. Bahkan kami belum pernah melihat yang mendekati ini. Lalu sahabat tadi bertanya, penasaran, apa? Apakah kamu mengambil sesuatu darinya? Ya, ada nggak yang diambil darinya dari laki-laki tadi kok tiba-tiba ngasih? Laki-laki itu menjawab, sungguh demi Allah, sekiranya bukan karena Allah, aku tidak akan membawanya kepada kalian. Tuh jawabannya. Maka mereka pun ya tahu bahwa laki-laki itu memiliki sesuatu yang istimewa. Nah, dengan istimewa itulah maka mereka penasaran nih. Lalu mereka bertanya, siapakah Anda? Kemudian ia menjawab tidak. Ya, dia tidak mau buka identitas. Tidak, demi Allah, aku tidak akan memberitahu kalian agar kalian tidak memujiku. Masya Allah. Ya kan? Dan aku juga tidak memberitahu orang lain agar kalian tidak menyanjungku. Tetapi aku memuji kepada Allah dan aku rela menerima ganjarannya. Kemudian para sahabat menyuruh seseorang untuk membuntutinya. Ya, kepo gitu bahasa kita ingin tahu. Coba-coba lihat tuh. Kemana tuh dia pulangnya tuh? Hingga sampai ke tempat teman-temannya. Nah, di tempat tinggalnya ada temannya baru menanyakan. Lalu orang itu bertanya kepada mereka tentang lelaki tadi. Ya, dan ternyata dia adalah Amir bin Abdul Qais. Ya, Masya Allah ya, namanya Amir bin Abdul Qais. Ya, ingin lebih tahu silakan dibaca Tarikh At-Tabarinya Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai situ dulu. Ini sudah 9:18 ya. Kalau menikmati kayaknya nih ya. Allah alam bissawab. Baik, jazakallah khairan kasiran atas pemaparannya, materinya Ustaz Aziz. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi memang begitu banyak ya poin-poin pendidikan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nah, ini sudah masuk ke poin M tadi ya. Dan silahkan ya, bagaimana seperti biasa kita buka sesi diskusi ya kepada para peserta sekalian ya Bapak Ibu, silakan untuk bisa menggunakan fasilitas chat room-nya untuk menanyakan ya, untuk bertanya perihal materi yang tadi telah disampaikan ya. Dan sekali lagi kami juga ucapkan selamat datang pada seluruh peserta ya yang mungkin baru saja hadir ya di kajian I'tikaf online di malam ke-26 ini. Ya, tetap semangat ya, mudah-mudahan kita bisa terus ikuti kajian ini sampai nanti di malam terakhir ya, Ramadan di tahun ini. Silakan Bapak Ibu, mangga barangkali apakah sudah ada mungkin ya pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri ya. Dan jangan lupa juga ya nanti ba'da subuh masih ada kajian kajian subuh kajian subuh ya, dan juga kajian duha ya. Jadi apa namanya itu
kita maksimalkan tadi ya 10 hari terakhir ini ya dengan meraih ya sebanyak-banyaknya ya ilmu ya, apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan ya. Jadi kalau misalnya biasanya thalabul ilmi dapat 10, nah di Ramadan ini bisa dikali lipatkan. Nah, makanya kita maksimalkan. Nah, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin ya. Ya, sambil Kita menunggu masih ya, Kang menunggu. Febri. Boleh, mangga, Jadi mangga. Bapak Ibu yang bergelut di dunia pendidikan, ya baik seorang guru gitu ya, apalagi yang ngajar PAUD nih ya, yang TK, itu harus sudah paham bagaimana memberikan penugasan gitu ya. Coba penugasan-penugasan itu yang bisa membangkitkan iman. Penugasan-penugasan yang sekiranya memang tingkat resistensinya itu tinggi Bapak Ibu. Ya. Sebab kenapa? Sebab yang namanya setan itu dia tidak akan senang gitu. Maka setiap kali ada penolakan yang tinggi, tingkat resistensinya, nah itu harus diulang-ulang tuh. Ya, mesti diulang-ulang. Jadi jangan sampai loss begitu saja. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau masalah menghafal itu gampang lah bisa sampai jalan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana aplikasi iman ini. Ya. Contoh nih misalnya, ibu-ibu sekalian, kalau misalnya kita menemukan ada anak-anak kita ya, usia SD ya, usia kelas 4 SD, kelas 5 SD. Coba tanya sebelum kita mulai ngajak itu. Siapa yang malam tadi bangun subuh? Siapa yang tahajud? Nanti ketika hari Kamis atau Senin, tanya juga siapa yang saum. Itu yang kayak begitu. Ya, jadi sejak kecil anak itu sudah dibiasakan. Itu adalah pelajaran iman. Siapa yang tadi misalnya membantu ibunya mencuci piring? Siapa yang sapu-sapu di rumahnya? Siapa yang pagi tadi misalnya ikut membantu cuci pakaian dengan orang tua? Yang kayak begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ya, itu jadi pasti dilatih. Jadi kalau itunya loss nanti ya tidak akan ada gap gitu. Satu sisi dia kognitif pemahamannya, hafalannya tinggi ya, kemudian hafal nama-nama nabi, hafal nama ayat, nama surat, hafal sudah 3 juz, tapi dalam aspek ketahanan imannya belum mumpuni begitu ya. Jadi pondasinya nanti jatuh begitu ya. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan Kang Febri kalau ada yang sudah masuk. Baik, sudah masuk Ustaz. Ada pertanyaan. Ya, Yang pertama dari Bapak Samin Syahidin. Ya, Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana cara membiasakan anak supaya bangun subuh? Nah, anak saya umurnya 4,5 tahun. Iya. Ya, baik ya. Ini masih 4,5 tahun ya. Baik, nggak apa-apa. Pak Samin digendong saja. Ya, jadi kalau misalnya Pak Samin ke masjid, ya, nah, terutama ini kalau tidak salah Pak Samin ini anaknya kembar ya, Masya Allah ya, Subhanallah ya, Barakallah Pak Samin ya. Jadi ini nanti dibiasakan saja, ya ikut abinya ke masjid. Kalau abinya ngaji ya suruh duduk ya. Jadi pembiasaan itu mudah sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh kita, anak kita dilibatkan, itu saja. Kalau masih kecil nih, apalagi ini 4,5 tahun ya. 4,5 tahun kan, ini sudah mulai bisa jalan, bisa bicara sedikit-sedikit, ya bahkan juga sudah bisa ya menanyakan sesuatu gitu. Ini ya. Gitu. Jadi kalau toh misalnya lagi ngantuk dan sebagainya dipangkon, diais ya, supaya pembiasaan tadi ya. Jadi intinya adalah semakin didekatkan kebaikan itu, maka semakin terbiasa. Sebab inti pendidikan itu adalah at-ta'wid, pembiasaan. Ya. Jadi pembiasaan ini menjadi penting dan sesuatu itu bisa ya dengan biasa. Gitu. Jadi kalau nggak dibiasakan nggak bakal bisa-bisa begitu. Apalagi kebaikan. Dan kebaikan ini mesti disiapkan, dikondisikan gitu. Ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu sekalian kalau untuk anak-anak itu ya itu lebih banyak ke amal gitu ya. Sambil nanti seiring dengan waktu dan juga tingkat kedewasaannya disampaikan begitu. Ya, hitam putih aja ya. Ini sholat, ini ngaji gitu. Ini baik, ini nggak baik. Itu aja hitam putih. Ya, jangan dulu banyak alasan gitu, jangan. Ini surga, ini neraka, ini boleh gitu dan lain sebagainya ya. Nah, gitu ya. Terima kasih Pak Samin. Oke, ya jazakallah lagi. Mungkin sedikit nambahin nih, Ustaz. Kalau Ya, silakan. misalnya orang tuanya nggak tegaan, Ustaz. Nah, ini gimana nih, Ustaz?
Kadang-kadang kan gitu ya. Kata Iya, ya iya. kan, aduh masih 4,5 tahun misalnya, aduh masih 5 tahun. Nah, akhirnya kita sebagai orang tua misalnya malah jadi cenderung nanti juga 6 tahun, udah 6 tahun. Itu kira-kira kalau gitu gimana, Ustaz? Buat orang tua tuh. Ya. Ya, baik. Jadi pada intinya, Bapak Ibu sekalian, memang belum belum dituntut kayak kita gitu. Ya, Mm-mm. kalau memang misalnya situasi kondisinya tidak memungkinkan ya nggak apa-apa begitu. Tapi tetap ya, artinya apa? Pembiasaan itu lakukan saja begitu, ya. Jadi semakin dini ya diajarkan tentang adab, pembiasaan maka semakin cepat nanti dia akan terbiasa. Itu. Saya begini, ada yang nanya, Ustadz, ini kapan sih mulainya anak boleh untuk menghafal gitu kan? Tahfidz? Ya sedini mungkin gitu. Sedini mungkin. Bahkan ketika anak itu masih dalam perut kandungan, dekatkan dengan merotal gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi semakin dini semakin bagus begitu. Kan sampai-sampai ada sebuah kisah ya, ini amazing begitu ya kisahnya, istimewa sangat ya, luar biasa gitu. Ya dia sudah diponis gitu ya di TV itu kan, siapa namanya itu? Ya, Najak siapa namanya itu. Difonis kan otaknya, kanker otak dan sebagainya. Ya. Tetapi yang dilantunkan itu apa? Ayat-ayat Al-Qur'an begitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi jangan kita punya apa namanya? Punya sikap atau juga kemungkinan-kemungkinan yang dalam hal kebaikan. Tapi kalau dalam hal kejelekan boleh kemungkinan. Tapi kebaikan itu silahkan ya sedini mungkin. Ya tentu dengan tingkat kapasitas, waktu dan juga kemungkinan-kemungkinan yang sangat memungkinkan. Begitu ya, Kang Febri. Oke, siap. Syukur, Baik. Ustaz. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Suharmoko ya. Assalamualaikum, Ustadz mau tanya bagaimana tips agar mudah untuk khusyuk dan sabar dalam melaksanakan ibadah. Mungkin agak ini ya tadi ya, di luar tema ya. Tapi Ya, barangkali khusyuk dan mangga sabar ya. ya, Ya, mungkin tadi sedikit ya kesinggung yang waktu yang khusyuk tadi yang khusyuk itu mungkin ya, bisa. di kajiannya mungkin itu. Ya, enggak apa-apa. Jadi begini ya, Pak atau Mas Suharmoko ya. Jadi tips bagaimana supaya mudah khusyuk. Jadi pertama, kita mesti tahu dulu ya bahwa khusyuk dalam sholat itu adalah sesuatu yang mahal. Yang mengatakan itu bukan kita, Allah langsung. Ya, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sampai-sampai Allah saja mengatakan nih di hadapan makhluknya, "Hei, kalian mesti minta tolong." Bis sabri, satu yang mesti diminta itu, berarti apa? Kalau kita minta dalam waktu yang sama, kalau nggak minta kita nggak bisa. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hanya mengandalkan kehebatan itu nggak bisa. Apa yang mesti dimintakan? Satu, sabar. Ya. Jadi kesabaran ini memang harus disebut setiap dalam doa-doa yang kita panjatkan. Maka kalimatnya fi'il amar, wasta'inu. Mohonlah kalian. Ya, isti'anah, petunjuk Allah. Wasta'inu bil sobri, satu sabar. Yang kedua, sholat. Itu satu. Ya. Jadi ada aspek-aspek yang memang kita tidak mampu. Sehebat apapun, setinggi apapun ilmu kita. Itu satu. Nah, yang kedua, aspek yang menjadi kompetensi wilayah usaha kita adalah ya mengkaji ilmunya. Pahami setiap doa-doa yang dipanjatkan, pahami maknanya, dekatkan ya dengan ilmu fikihnya, dekatkan dengan ilmu-ilmu syariatnya, ya. Kemudian pahami pendapat-pendapat ulama, apa falsafahnya, apa rahasianya, ngaji begitu. Nah itu. Nah, maka semuanya nanti insya Allah khusyuk itu paling tidak Allah akan mudahkan dan Allah akan berikan tentu kalau kita sudah usaha maksimal begitu ya. Hanya kepada Allah kita memohon itu dan Allah yang akan mengkhusyukkan, menenangkan hati kita itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Ya mudah-mudahan bisa terjawab ya untuk pertanyaan tadi Pak Suharmoko. Jangan puas ya, jadi biar nanti terus kaji lagi ya, semangat lagi ngajinya. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Agak panjang ya, ini agak saya Iya, bacakan dulu. silakan. Assalamualaikum, Ustaz, kebetulan saya guru PAUD.
kebetulan dari Senin sampai Kamis, kami membiasakan anak-anak sholat berjamaah di sekolah. Kami selaku guru, sebelum anak-anak berwudu, selalu memotivasi anak-anak dengan bahasa sedikit imajinasi. Contoh, siapa yang kepingin punya istana di surga? Ya. Siapa yang mau punya mainan yang banyak di surga? Siapa yang mau Ya. makan es krim terlezat di surga? Ya, dan lain-lain mungkin. Nah, biasanya anak-anak langsung semangat berwudu dan sholat. Yang jadi pertanyaan, apakah motivasi yang kami berikan pada anak-anak PAUD ini salah? Atau mungkin ada motivasi yang lebih baik sesuai yang diajarkan Rasulullah? Oke. Ya. Baik. Jadi motivasinya tuh lebih ke imajinasi gitu ya, Sad ya? Betul, betul. Tapi Baik, bagaimana ya. kira-kira, Sad? Terima kasih ya, Bu ya. Ini siapa ini? Ibu Umi Kiki ya. Ada ya? Insya Allah nanti kita akan ya, Kang Febri, nanti kita minta waktu ya Umi Kiki untuk nanti ya kalau sudah selesai sebelum ditutup kita akan dialog sedikit ya supaya nanti lebih jelas lagi. Jadi begini ya Umi Kiki ya. Di awal sudah saya sampaikan salah satu tips ya untuk mengenalkan tentang tauhid, tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, itu salah satu gaya bahasa metode Allah dalam mengenalkannya itu diulang-ulang. Ya, Bapak Ibu, contoh nih misalnya ya, dalam surah juz amma itu Allah selalu mengulang-ulang tentang siapa kelompok yang bahagia, bagaimana kebahagiaan itu ya. Quran saja menggunakan bahasa ada makanan yang lezat, tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha ya. Kemudian silahkan makan, minum, rogodan haitsu syi'tuma ya. Dengan bahasa sepuas-puasnya. Gitu ya. Wa utubihi mutasyabiha gitu ya. Wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Nanti ada buah-buahan sebagai rezeki. Sekalipun nanti buahnya namanya sama tetapi rasanya berbeda. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, kalau Allah saja menggunakan metode menyebutkan nama, kemudian manusia juga bisa mengimajinasi dan bukan hanya berhayal ya, bukan menghayal bukan, tetapi memang fakta yang kita bayangkan itu ada. Dan membayangkannya tidak jauh, dekat gitu. Nah, maka kalau itu adalah metode yang Allah gunakan, justru itu adalah baik kalau kita juga gunakan. Ya, itu boleh, bagus ya. Menurut saya bagus sekali. Jadi kalau misalnya Bu Kiki nanti mendekatkan ke anak tentang neraka nih, bawa api nih, api panas tidak? Gitu. Ya, bahkan bukan hanya ngomong apinya sudah ada di depan matanya gitu. Itu Bu ya. Jadi bukan lagi hoax gitu. Jangan kita nakut-nakutin dengan sesuatu yang faktanya nggak ada, kayak misalnya ada hantu loh. Kan bohong kayak gitu. Itu ya, hantu itu kayak begini loh wajahnya. Nah, itu enggak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dekatkan sedekat-dekatnya. Di penjelasan awal saya dikatakan bi'aini ro'siha. Ya, sampai bi'aini mata dan juga akalnya itu dia bisa ya menerima dengan betul-betul bahwa apa yang dikatakan Allah itu bukan hanya sebatas jauh, bukan nanti gitu ya. Bukan nanti kan nanti setelah mati, bukan gitu. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa Allah menggunakan metode penggunaan bahasa? Di sana ada buah-buahan, di sana ada sungai, di sana ada ketenangan, di sana ada kenikmatan. Coba lihat dalam surah Al-Mutaffifin gitu ya. Ya. Apa namanya? Al-Mutaffifin itu ya ketika menjelaskan surga di sana ya, dikatakan atau di dalam surah misalnya An-Naba gitu ya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba. Kan begitu. Itu metode Allah. Sungguhnya bagi orang yang takwa itu adalah kemuliaan, kebahagiaan, kesenangan. Coba anak-anak tanya sama Umi Kiki misalnya, senang nggak? Perasaannya kalau senang itu gimana? Senang Bu kalau misalnya saya dapat mainan. Senang Bu kalau saya bisa makan makanan yang ya disukai. Ya senang. Ya coba bicara masalah tema untuk hari ini kita senang. Oh, temanya begitu. Jadi dibuat pasti tema-temanya.
Tema nanti tentang masalah surga, tema nanti tentang neraka, temanya tentang alam semesta. Kita bicara gunung, kita bicara bulan, kita bicara bintang. Itu dekatkan semuanya gitu. Ya, sebab semua bahasa yang digunakan Allah itu adalah faktual, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah tidak menggunakan bahasa yang sulit bagi kita untuk apa? Membayangkannya, nggak ada itu. Nggak ada. Gitu. Jadi Allah menggunakan bahasa yang manusia itu memahami gitu. Jadi kalau Allah menggunakan bahasa yang utopis, lantas bagaimana bahasa manusia membayangkan bahwa itu ada? Nggak mungkin begitu. Ya, nah itu. Jadi menurut saya kalau itu ada sebatas untuk membangkitkan semangat, begitu ya, itu adalah bagus. Tetapi juga hati-hati tidak boleh berlebihan. Nah itu ya catatan saya. Tidak boleh misalnya berlebihan. Misalnya ya dengan bahasa-bahasa seakan-akan misalnya sama persis nanti dunia dengan tidak. Ya. Ya silakan saja gunakan bahasa yang memang anak muda untuk memahami sehingga muncul kesenangan dan lain sebagainya. Ya. Baik, sepanjang itu tidak berlebihan, sepanjang itu tidak didramatisasi ya, dibuat-buat lebay gitu kalau bahasa anak mudanya, lebay begitu ya. Nah, itu nggak boleh kalau lebay. Allah a'lam bishawab. Ya kelihatan Umi Kiki ya, Masya Allah. Baik, ya, jazakallah khairan hisran Ustaz Aziz ya. Iya. Untuk Umi Kiki ya, semoga ditangkap ya untuk pertanyaannya, jatuh jawabannya, insya Allah. Ya memang jangan sampai kayak kalau saya dulu suka ditakutinnya sama kolong wewe ya Ustaz ya. Ayo cina gerak ke masjid maghrib ulah keluar kayak bising diculik cina kolong wewe. Nah jangan gitu ya Ustaz ya. Iya nggak boleh jadi ya kayak anak kecil trauma. Misalnya anak kecil nanti nggak mau sholat misalnya awas nanti disunat loh gitu. Nah itu nggak boleh. Ya disunat sunat itu bagus begitu jangan ditakut. Nanti malah nggak mau disunat ya, Insya Allah. Ya, emang, nah ini benar pentingnya ilmu itu betul ya, subhanallah ya. Ini biar nggak salah juga ya. Baik, dilanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratna Cahyanti. Bismillah, Ustaz, bagaimana peran seorang muslimah untuk meneguhkan hati dalam menghadapi godaan dan keinginan di zaman sekarang? Iya. Baik, ya. Baik, terima kasih ya. Ibu Ratna Cahyanti ini selalu ya sama Pak Acep ini suaminya selalu station terus gitu ya. Alhamdulillah. Ya, kita doakan ya. Baik, Bu Ratna. Jadi di sini ditanyakan bagaimana untuk meneguhkan hati ya. Baik, jadi hati ini memang sesuatu yang sangat rahasia. Hati ini sesuatu yang memang pusat segala-galanya ya. Itu. Ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ya. Jadi ada segumpal daging begitu ya. Yang mana jika segumpal daging itu baik maka baik semua tubuhnya. Tetapi jika rusak maka rusak yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam surah An-Nas juga ini hati ini banyak diulang-ulang oleh Allah ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahkan dalam surah Al-Adiyat dikatakan nanti wa hassila ma fis sudur. Allah nanti akan singkap rahasia yang dibisikkan dalam hati. Nah, ini takut juga ya kita, Masya Allah. Maka jangan sumput salindung kalau Sundanya. Jangan sumput salindung dengan Allah. Sebab suatu saat nanti Allah akan buka tuh ya tempat bersemayamnya kebohongan dalam hati itu akan Allah singkap semuanya. Ya, maka jangan nyaman ya bersembunyi di balik hati yang seakan-akan dia nggak tahu. Nah, itu nggak boleh. Nah, Bu Ratna ya meneguhkan hati dalam menghadapi godaan keinginan di zaman sekarang ini. Ya tadi ya sahabat kan bisa menjaga mengendalikan. Ya, satu tentu ya Ibu yang mesti kita ya tempuh langkah-langkahnya ya apa yang dibutuhkan oleh hati itu dulu. Hati ini sama dengan jasad, dia butuh pasokan asupan-asupan yang bergizi, asupan-asupan yang istimewa, asupan-asupan yang memang itu datangnya dari langit, bahasanya begitu. Ruh jiwa itu begitu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan yang sehat, itu kan tubuh jadi kuat ya. Itu ya, Kang Febri kan.
makannya bagus ya, yang dimasukkan tidak asal-asal kenyang gitu ya, tidak nasinya banyak ya. Itu kan ya pegawai-pegawai yang fisik begitu. Tapi kalau yang sudah tahu ya nggak usah banyak, tapi apa? Bergizi. Nah, pun demikian dengan hati, Bu Ratna ya. Jadi tugas kita adalah apa? Hati itu punya hak. Maka haknya penuhi. Dengan apa? Diisi oleh input, ya, oleh gizi makanan-makanan yang bisa menguatkan hati itu. Apa? Ya tadi, ya kita tolabul ilmi seperti ini. Bapak Ibu, ini kajian kita hari ini, kajian kita malam ini sedang mengisi apa? Sedang ngecas hati ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ini gizi yang sangat sehat itu. Kajian-kajian ayat itu, apalagi duha tuh ya. Kajian duha gitu ya, Bapak Ibu sekalian tuh yang membahas surah Juz Amma itu adalah gizi yang paling ditunggu-tunggu oleh hati. Ya, itu kalau misalnya kayak kucing lihat tulang tuh dilahap langsung gitu. Insyaallah ya. Maka Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kenapa Quran itu disebut dengan hidayah, dan hidayah itu adalah bentuk hadiah dari Allah. Ya, hidayah dan hadiah gitu. Jadi Allah kasih hadiah kepada kita saking sayangnya itu apa? Bukan uang gitu, tapi Al-Qur'an gitu. Ya, maka kalau orang yang sudah paham dengan kajian itu dia tidak akan melewatkan. Ya, dia akan rugi itu kalau seandainya tidak seminggu itu tidak ikut kajian, tidak bisa tadabbur ayat. Nah, itu. Jadi Bu Ratna, sekali lagi, apa yang mesti kita lakukan, langkah-langkah tips untuk meneguhkan hati. Satu, kita hati ini ya cocoknya dengan apa? Dengan pasokan-pasokan yang datang dari langit alias wahyu gitu. Hanya itu makanannya. Nah, maka kalau sudah itunya kuat, insya Allah ya, maka godaan-godaan ya, hal-hal yang nggak penting, nggak ada manfaatnya, dia akan sejuta kali gitu beli buat apa sih? Gitu ya, akan begitu. Jadi hal-hal yang memang hanya memuaskan hawa nafsu saja, dia akan berjuta kali mengulang-ulang. Ya, ini uang nih, misalnya ada uang di rumah sudah ada nih kulkas, beli lagi kulkas, buat apa juga gitu? Atau punya sendal nih, kita sendal satu aja belum habis, beli lagi sendal, dikoleksi sampai satu ruangan, ya koleksi sendal, masya Allah. Ya, ada kan kayak begitu ya? Ada yang koleksi tas satu ruangan, ini tas, ini saya beli di Itali, ini dulu ketika ke Perancis, ini ketika ke mana lagi ke ke Jerman, ini ketika masya Allah setiap singgah di kota itu pasti dia beli tas, kumpul semuanya, ya buat apa begitu? Innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Jadi kalau sudah begitu maka temannya setan nanti. Ya begitu juga makanan begitu. Jadi yang namanya nafsu itu kan begitu. Nafsu itu kadang-kadang tidak puas dengan apa yang ada, selalu ingin gitu, dan nggak ada ujungnya. Maka salah satu tipsnya adalah bagaimana kuatkan ruhani kita dengan pasokan gizi yang tentu datang dari langit, yang yang Allah sampaikan melalui wahyu lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu saja. Ya, jadi godaan-godaan itu insya Allah ya Bu Ratna. Gitu. Ya, sudah unggek-unggek tadi ya kepalanya, berarti sudah paham insya Allah. Silakan Kang Febri dilanjutkan lagi. Baik, jazakallah khairan. Ya, alhamdulillah ya, semangat ya, senyum semuanya. Subhanallah ya, alhamdulillah emang ya ini kita perlu harus ngecas terus ya, apalagi iya, handphone juga kan dicas ya. Kang Febri handphonenya kan nggak lowbat kalau nggak dicas. Sebagus-bagusnya smartphone aja ngecasnya sehari sekali, kecuali kalau speknya masih mantap ya, atau speknya udah 10 juta ke atas, nah baru bisanya udah awet. Soalnya HP smartphone tuh nggak kayak HP dulu ya tadi ya, abadan. Sekali cas seminggu. Iya. Nah, apalagi hati kita ya, tiap hari memang 24 jam ini luar biasa. Ya, apalagi kalau dibandingkan dengan pembelajaran agama yang kita dapat ya, apalagi dulu kalau saya masih sekolah itu dulu ya cuma 2 jam, sedangkan hidup 24 jam sehari kali seminggu, wah kayaknya nggak cukup lah gitu kan. Makanya kerasanya sekarang saya aduh. Diinget gue kalau dulu
nggak pingin pesantren, sekarang jadi pingin pesantren. Ya, Makanya belum ya, telat ya, belum belum telat. telat ya. Nah, insya Allah lah, betul tadi. Belum Jadi gini belum ya, terlambat ya. Kang Febri sedikit Terlambat ya. banget. Jadi Iya, ya. kesalahan ya, salah satu kesalahan nih, salah satu ya. Salah satu kesalahan yang banyak fokus di dunia pendidikan kita saat ini mengajarkan sesuatu yang sebetulnya ya dalam tanda petik ya, kebutuhannya itu tidak aplikatif gitu. Ya, jadi maka ilmu yang paling baik adalah ilmu yang dipakai dalam hidup. Apa ilmu yang dipakai dalam hidup? Ya tadi tentang bagaimana sabar, ikhlas, ridho, legowo gitu. Itu ilmu hidup namanya. Nah, jadi Quran itu memandu yang kayak begitu gitu. Maka sebanyak apapun ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi, sepanjang tidak diamalkan dia akan lupa gitu. Beda dengan misalnya kita, ya, siapa di antara kita yang lupa Al-Fatihah? Nggak ada. Kenapa? Sebab Al-Fatihah itu aplikasinya itu setiap saat dalam sholat. Nah, gitu. Jadi kita jangan sampai disibukkan mengkaji ilmu yang padahal yang sedang kita jalani hidup itu ya, itu mestinya diilmui begitu dengan ilmu yang tentang kehidupan tadi. Gitu ya. Bagaimana kalau kita senyum ya, dengan siapa kita senyum itu kan ilmu dalam hadis begitu. Bagaimana kalau kita makan, bagaimana kalau kita minum, bagaimana kita kalau buang hajat. Itu hadis semuanya ada. Nah, itu ilmu hidup namanya. Itulah agama. Allah betul betul Ustaz. Ya, makanya memang ini penting sekali bagi kita ya Bapak Ibu ya, selaku orang tua khusus ya, atau mungkin tadi ya para pendidik, guru barangkali, atau mungkin ya siapapun, apapun profesi kita ya, yang pasti ketika dalam keluarga ya kita sebagai orang tua pasti akan mendidik anaknya. Nah, jangan sampai memang kita keliru lagi menempatkan prioritas ya, sebagaimana memang mungkin yang dulu kita rasakan. Jadi giliran sudah ya kayak saya gitu ya tadi udah kelewat ya masa belajarnya gitu. Belum Karena kelewat. belum kelewat ya tadi. Dal mahdi, dal lahdi. Jadi pensiunnya kalau sudah meninggal. Itu dia. Jadi sampai di penghujung hayat, insya Allah ya, insya Allah selama masih ada kesempatan nafas berembus ya, ini masih bisa jadi kita maksimalkan waktu kita untuk mencari ilmu. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu ya tetap semangat ya, insya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Fatin ya, Ibu Fatin Hamama. Assalamualaikum, Ustaz. Ini tentang rizki ya. Kita diharuskan usaha, tetapi untuk saat ini ya, di mana kita harus diam di rumah. Nah, bagaimana untuk seorang yang mempunyai banyak karyawan yang mereka lebih membutuhkan ya, bagaimana solusi yang terbaik? Mungkin maksudnya sebagai pengusaha mungkin ya, sepertinya ya. Iya, iya. Gimana ini ya? Bagaimana oke, mungkin kita iya, kasus stay at home mungkin bagaimana ini? Ya, baik ya, Bu Fatin, saya ingin mencoba untuk ya menjawab ya. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak sesuai disampaikan lagi aja responnya. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, tentang rizki dan usaha itu kita mesti bedakan. Satu, dalam konsep tauhid, jangan sekali-kali kita punya keyakinan bahwa ya, rizki itu hasil usaha. Sekali lagi saya ulang. Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita meyakini bahwa rizki itu hasil usaha. Tapi juga kita tidak boleh bahwa kita tidak usaha. Nah, itu beda lagi ya. Jadi usaha itu adalah kewajiban kita. Sedangkan antara usaha yang dikaitkan dengan hasilnya itu sudah bukan wilayah kita. Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat ya, ada seorang ustadz yang mencoba untuk membuat tamthil begitu ya. Kalau andai saja rizki itu hasil usaha, ada satu kolam ikan, Sundanya balong ya Bu ya. Di sana ada yang mancing. Ada 5 orang yang mancing. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kolam yang sama. Nah, kemudian nanti ketika memasukkan kail ke dalam kolam itu juga
dikasih waktu yang sama. 1, 2, 3, lempar semuanya. Nah, kalau saya tanya, dapat ikannya sama nggak Bu, Pak? Pasti beda dapat ikannya. Nah, harusnya logikanya kalau misalnya rezeki itu hasil usaha, ya harusnya sama dong dapatnya. Gitu. Dulu kita sekolah, sekelas itu kan beda-beda. Ada 30 siswanya. Ya, ada ranking 1, ranking 2, ada ranking bucit ada ya. Ya, nilainya merah semuanya dulu kalau zaman kita sekolah. Ya, jeli monyet semua ya. Ini telinga nilainya gitu atau fungsi terbalik gitu. 20 tahun kemudian pas reuni, Masya Allah dia paling kaya. Oh ya, jadi rezeki itu tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi rezeki mah ya itu sudah kembali ke ya Allah yang menentukan ya. Tugas kita hanya usaha. Jadi tidak mesti yang pandai itu harus rezekinya bagus ya. Belum tentu. Itu ya. Nah, mungkin itu ya, mungkin ke sana. Jadi bagaimana solusi yang terbaik. Jadi tetap ya apa namanya? Ya, jadi ibu sekalian, jadi kalau kita masih bisa bantu dengan tetangga kita, saudara kita yang memang kena ya imbas COVID ini ya dibantu saja ya. Kita saling berbagi lah ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya di rumah nih ada beras masih numpuk nih, kan yang dimakan juga belum tentu semuanya. Nah, ya yang diam itu jangan sampai diam begitu, cepat kebaikan dikasih gitu. Jadi jangan dibiasakan mengendapkan kebaikan, yang dimana peluang itu ada kebaikan gitu. Sudah saja, ya. Kok toh butuh kita juga nggak banyak-banyak ya. Itu contoh Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, syukran Ustaz. Memang mungkin salah satu dilema juga ketika ya khususnya sih mungkin pengusaha-pengusaha yang UMKM ya Ustaz ya. Jadi barangkali punya karyawan tapi sedangkan posisinya harus stay at home, nggak bisa produksi. Jadi memang dan jangan sampai kita juga menganggap bahwasanya kita yang menanggung rezeki orang mungkin ya Ustaz ya. Betul. Jadi tertekannya itu seperti ya memang harus mungkin silakan nanti diobrolkan kalau antara karyawan dan pengusahanya seperti itu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hampir semua pertanyaan yang ada di chat telah dibahas, telah dijawab ya. Mungkin masih ada 8 menit lagi ya. Apakah barangkali masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Kita minta Ustaz Babri ke admin. Boleh? Ya, Ibu Gimana Kiki ya, Mangga? Buka untuk boleh. Kita ini ya. Kita sedikit dialog. Beliau ini guru PAUD ya. Nanti kita minta testimoninya. Nah, alhamdulillah. Umi, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Umi Kiki ya. Tafadhol silakan Umi. Untuk kita bisa dialog. Kayaknya nggak layak sudah saya. Saya masih belajar, Ustadz. Iya. Silakan Umi, ada yang disampaikan atau testimoni tentang kegiatan ini atau silakan. Ya, alhamdulillah saya sejujurnya ketika mengikuti kajian ini ya sangat menambah gitu ya hasanah keislaman saya. Kemudian ya terima kasih nih Temia sudah ngajak untuk bergabung di grup ini. Alhamdulillah. Amalia ya. Ya, kebetulan teman satu kampung. Intinya mah ya mudah-mudahan tidak hanya di bulan Ramadan saja ada kajian seperti ini. Masya Allah. Ya harapan doanya Umi, doanya insya Allah. Buat nanti. Karena memang ya karena kan kita nggak tahu mau sampai kapan stay at home-nya ya. Betul. Nah, kita butuh dikuatkan gitu ya dengan mudah-mudahan dengan adanya kajian ini jadi apa ya? Ya lebih dicas lah gitu ya menambah. Betul. Iya. Menambah keimanan kita. Gitu. Bandungnya di mana Umi? Bandungnya? Saya di Padasuka. Padasuka, alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Salam buat keluarga semuanya. Nanti disampaikan. Jadi Umi sedikit menambahkan, jadi memang salah satu hal yang paling penting untuk menguji emosi ya. Kalau di kami di sini di pondok, kebetulan saya ada anak santri ya, kurang lebih 150. Itu apa? Menguji, mendidik imannya itu satu ya, mereka itu
intensifkan dengan jadwal yang ketat. Dari mulai 2:30 bangun subuh ya. Kemudian tilawah, murojaah, ziyadah. No handphone, no games, no TV. Nggak ada handphone, nggak ada TV, nggak ada games ya. Itu semua kita sterilkan. Termasuk juga ya apa hal-hal yang memang akan membuat kesibukan itu nggak boleh. Sibuk hatinya gitu. Sebab kalau sudah main-main begitu, hatinya sibuk, nggak bakal fokus. Nah, gitu. Jadi itu yang paling penting. Jadi yang mahal itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sebatas bagaimana mentransformasi ilmu kepada otak, bukan. Jadi yang mesti disentuh itu adalah bagaimana kesadaran imannya tadi. Coba Bapak Ibu sekalian, seusia SMP hari ini, siapa yang nggak bawa handphone? Siapa yang nggak punya handphone? Ya, anak-anak itu sejak berjalan ya ke angkutan umum, ke jalan, itu sepanjang jalannya dia pegang handphone terus begitu. Ya. Nah, maka ketika anak-anak di pondok itu tidak boleh membawa itu, maka ini adalah tadi gitu. Mungkin awal-awal yang biasa megang handphone mungkin agak sedikit berontak, tapi lama-lama dengan pembiasaan ya itu sudah legowo lagi. Nah, disitulah penting kita sami'na wa ata'na, sikoh kepada aturan pondok. Ya, gitu. Lagi enak-enaknya istirahat tidur jam 3 sudah dibangunkan. Hari Senin mesti saum Senin Kamis. Padahal sunat, tapi sunat itu ya hukumnya, tapi di pondok itu pendidikan menjadi diwajibkan. Nah, kayak begitu ya, Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Kang Pepi. Baik, ya jazakillah ya untuk Umi Kiki tadi untuk di sharing-sharingnya dengan kita. Istiqomah terus ya, Umi insya Allah mudah-mudahan sampai akhir nanti. Dan tadi masukannya, ya mohon doanya, ya mudah-mudahan kita bisa terus ya melaksanakan kajian ini. Jadi memang Ramadan ini jadi triggernya ya, jadi trigger buat kita. Karena kalau pernah dengar, Ustaz, kalau sahabat itu justru menyiapkan 11 bulan untuk Ramadan ya. Nah, jadi nanti itu setelah Ramadan itu disiapin lagi buat Ramadan berikutnya. Jadi jangan sampai memang hanya Ramadannya aja on fire, udah beres Ramadan, lemah lagi. Wah, jangan ya. Mati Insya Allah lagi ya. kita kuatkan ya. Mohon doanya ya, juga mudah-mudahan Ustaz Aziz ya, pemateri juga kita doakan senantiasa disehatkan ya. Luar biasa Bapak Ibu, kembali ini saya mahasiswa juga kalah ini. Beliau sehari 3 kali berarti ya Ustaz ya, belum jadwal yang lain mungkin. Insya Allah ya. Insya Allah 4 jam barokah. Insya Allah barokah ya Ustaz ya. Mudah-mudahan dan ya kita juga tentunya berdoa ya mudah-mudahan ya situasi pandemi COVID ini juga bisa cepat berlalu sehingga suatu saat kita bisa adakan ya mungkin kajian langsungnya ya untuk melepas kerinduan kita bersama ya bisa bertatap muka bersilaturahmi secara langsung ya insya Allah. Baik Ustaz Aziz, mungkin ada beberapa menit lagi untuk closing statement terkait dengan kajian I'tikaf online malam hari ini. Apa Ustaz? Ya baik Bapak Ibu sekalian, Ikhwan Fiddin, rahimakumullah. Sebelum ditutup, kami ingin menyimpulkan, ya, menguatkan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dibutuhkan dalam pendidikan itu adalah pembiasaan. Menumbuhkan karakteristik pembiasaan sehingga dia menjelma menjadi sosok yang betul-betul taat gitu. Jadi problemnya itu yang utama itu bukan pada sebatas bagaimana dia menghafal. Tapi proses internalisasi ini yang mesti dikuatkan itu. Ya. Jadi apalagi dalam kondisi saat ini Bapak Ibu sekalian, salah satu kesuksesan bagaimana mengemban atau juga menanamkan nilai-nilai tauhid itu tentu bagaimana tingkat emosi, tingkat ego, hawa nafsunya itu mesti dijatuhkan, ditundukkan, dilembutkan. Caranya apa? Dengan adanya perintah dan larangan, gitu ya. Perintah Allah mengatakan sholat atau aqimus sholat. Kemudian juga tidak boleh mendekati zina dan lain sebagainya. Ya silahkan dikomunikasikan dengan baik. Intinya adalah ketika nanti dia sudah balik, maka dia sudah biasa dan sudah punya maklumat, ya, informasi yang banyak tentang bagaimana hukum-hukum agama itu. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini ya kita masih ada poin-poinnya, ya kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Ini yang saya dari Subang juga ada nih ya, Kang Febri ini
Pak Ustadz Gumiran begitu ya, sama Ibu Juju itu Subang ya. Kemudian juga di tempat yang lainnya ya. Terima kasih, itu saja mungkin yang dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron pada Ustadz Aziz atas materinya di kesempatan kajian I'tikaf online malam hari ini ya. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, besok pagi ya subuh ada kajian subuh masih tetap bersama Ustadz Aziz dan mengangkat tema tentang keluarga ya Ustadz ya. Untuk subuh itu ya. Nah, jadi kalau malam ini pendidikannya, nah besok keluarga. Jadi sinkronisasinya nih ya, jangan sampai nanti pendidikan antara Bapak dan Ibu nggak sinkron. Nah, makanya besok ditunggu kehadirannya lagi subuh ya. Masih di kajian yang sama itu bersama Ustadz Aziz. Ya, insya Allah semakin banyak ilmu yang nanti bisa kita ambil, ya kita serap di kajian-kajian ini. Terima kasih kepada para peserta, Bapak Ibu yang telah setia dari awal sampai akhir di kajian I'tikaf online malam hari ini. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, ya, kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada 4 hari lagi, mari kita maksimalkan ibadah puasa kita di tahun ini dengan semaksimal mungkin untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan Allah juga berikan kesempatan pada kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya di 10 malam terakhir ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja bisa saya sampaikan. Saya Febrian Dani selaku moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam ucapan selama memimpin acara ini. Terima kasih banyak. Kita bertemu di kajian selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul